Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, barusan tadi bikin konten soal pencabutan atau pembatalan pencabutan izin dari Pondok Pesantren Siddiqiyah ya. Ternyata Fauzong lagi marah-marah ini. Si Fauzong ini marah-marah, kemudian mengigau, meracau, ngomong lantur ngalor ngidul gara-gara pencabutan izin dari Pondok Siddiqiyah tersebut dibatalkan ya. Jadi Ponpes Siddiqiyah sudah bisa kembali aktif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ya, dan kegiatan belajar ilmu-ilmu agama Islam. Seperti apa ocehan dari Fauzong? Mari kita simak video berikut. Ya, kalau pesantren yang di Jawa Timur itu nggak jadi ditutup, saudara. Entah kenapa itu korban sudah banyak ya. Ada sesuatu ya. Ada udang di balik cawet ya, saudara. Memang mengerikan sekali ya kalau ada udang di balik cawet itu ya. Udangnya kan berbulu kan, lancip, tajam ya. Waduh, itu melukai, saudara. Saya nggak ngerti bagaimana cara berpikirnya pemerintah ya. Ketika pesantren cabul nggak ditutup, gereja mau ngurus izin saya susah, pura mau ngurus izin susah. Ya, sementara pesantrennya menjadi sarang cabul, sarang pelacur itu, ya, sarang pemerkosa dan pelacur diizinkan. Nampaknya memang ya benar ya sabda Nabi ke-26. Di Indonesia itu Anda kalau mau bikin rumah lonte dan rumah pemerkosa lebih gampang daripada Anda bikin gereja. Ini memang bangsa yang lonte dan bangsa yang lonte sejati ya, bukan Pancasilais, tapi bangsa lonte sejati, saudara. Karena bikin sarang lonte lebih gampang daripada bikin gereja, saudara. Pesantren-pesantren ya dibuat untuk mendidik santriwati-santriwatinya menjadi lonte, saudara. Dan itu diizinkan, ya. Mengerikan sekali ya. Saya nggak tahu apa cara berpikir Jokowi ini ya. Saya nggak ngerti ya, benar-benar nggak ngerti loh. Kalau zaman Soeharto udah kelar itu pesantren, saudara. Ya, Anda boleh maki-maki Soeharto karena korup ya. Tapi saya bilang ya, ini presiden-presiden setelah zamannya Soeharto, entah pikirannya otaknya isinya apa, saudara. Entah otaknya isinya apa ini, ya. Presiden-presiden setelah era Soeharto ini. Anda lihat ya, di zaman Soeharto, anak-anak diajari menghormati orang tuanya. Di zaman sekarang enggak, saudara. Ya, anak-anak berani maki-maki orang tuanya ya. Entah apa yang diteladani oleh orang tuanya. Di zaman Soeharto Anda tidak boleh punya istri lebih dari satu, saudara. Kalau PNS, militer, Polri. Sekarang Anda didukung ya untuk punya istri lebih dari satu. Edan enggak? Edan, saudara. Edan. Entah bangsa ini sedang dibawa kemana, saudara. Ya, sekarang saya sudah merdeka dari Indonesia ya. Ya, cuman saya hanya bisa ngelus dada ngelihat kalian masih goblok, saudara. Ya, dan nggak bisa apa-apa kan, nggak berdaya apa-apa. Gereja-gereja juga nggak bisa apa-apa kan. Harusnya gereja bikin ya kampanye anti poligami. Berani nggak? Oh ya nggak berani. Anda tulis. Itu tadi teman-teman ocehan dari si Zong Nabi 26,5 ya, setengah edan, setengah gila ya. Ocehannya nggak karu-karuan ya, menghujat kesana kemari, termasuk menghujat Indonesia, menghujat Presiden Jokowi. Jadi kalau aku lihat makhluk satu ini sudah komplit ya, udah goblok, sok penting, dan kotor mulutnya. Aku bilang goblok itu ya apa ya, analisanya soal kasus yang terjadi di Ponpes Siddiqiyah itu sama sekali tidak tepat begitu. Itu kasus personal, kasus oknum yang tidak melibatkan kelembagaan. Artinya di lembaga itu tidak ada sebuah ajaran yang salah.
bukan sesuatu yang terstruktur, sistematis atau masif, itu tidak. Itu hanya kasus yang karena kesalahan oknum dan beberapa orang yang terbukti atau diduga menghalangi proses penegakan hukum. Dan terhadap mereka-mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum sudah dilakukan proses hukum. Jadi kalau kesalahan itu karena oknum, itu ya tentu yang akan ditindak secara hukum adalah oknumnya, sementara kelembagaannya tidak bisa, kecuali lembaga itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan atau melanggar hukum begitu. Jadi ini orang goblok ya. Kalau Zong keberatan atau tidak terima dengan pembatalan pencabutan izin Ponpes Sidikiyah, ya lakukan upaya hukum Zong. Kamu gugat tuh, proses pembatalannya kamu gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sana. Jangan ngoceh-ngoceh di YouTube gitu. Memang orang goblok ini. Kemudian yang selanjutnya, orang ini sok penting gitu loh. Sok penting, sindrom ketokohan ya. Padahal nggak ada loh omongan dari Zong itu yang dalam bahasa Jawanya itu direken oleh orang Indonesia, itu nggak ada yang respon. Nggak penting amat orang ini. Tapi seolah menjadi tokoh besar, penting banget, kepingin omongannya didengar. Padahal nggak ada yang denger itu. Palingnya cuman komunitasnya yang ada di Zoom yang satu gelombang ya. Satu gelombang itu maksudku ya pola pikirnya sama kayak Zong itu loh. Dan kemudian apa ya, orang ini kemudian Masya Allah ya, mulutnya kotor banget ya. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Kotor banget. Mungkin ini cerminan dari ajaran kasih yang dia maksud begitu ya. Jadi kasihan orang ini, udah orang stres. Udahlah Zong, nggak usah ngurusin Indonesia, nggak usah pakai sebuah pertanyaan besar, misi besar Indonesia mau dibawa kemana. Indonesia baik-baik aja. Yang patut kamu pertanyakan itu keluargamu mau kamu bawa kemana gitu. Jadi ini sekali lagi komplit ya, gabungan orang goblok, sok penting, dan mulutnya kotor. Itu aja teman-teman, ini lagi mengigau si Zong. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang kayak si Zong ini ya, orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Kalau aku anggap itu wujuduhu ka'adamuhu, adanya sama tiadanya itu sama begitu. Bahkan kalau mau kita analisa, keberadaannya itu jauh lebih memberikan madharat bagi komunitas manapun. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.